bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melanjutkan pengajarannya dan dia di tepi danau Genesaret untuk memudahkan dia mengajar. Dia naik ke sebuah perahu dan meminta bertolak sedikit ke lebih jauh dari pantai, dan dari situ Yesus memberikan pengajaran kepada orang-orang yang mengerumuninya. Dan setelah pengajaran itu Yesus meminta Simon untuk pergi agak menjauh, dan dia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon pun juga kemudian menanggapi bahwa dia sudah bekerja keras sepanjang malam tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tapi dia berkata kepada Tuhan, tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Dan sungguh terjadi ketika Simon melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka menangkap ikan yang sangat banyak, sampai dikatakan jalannya mulai koyak. Dan sampai meminta teman-temannya yang lain untuk membantu mengangkut ikan yang sangat banyak. Sadar akan karya Allah ini, karya Tuhan ini, Simon tersungkur di depan Yesus dan menyadari akan siapa dirinya dan siapa Tuhan yang memerintahkan. Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa. Dan Simon merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari kepapaannya di hadapan Tuhan yang berbuat sesuatu yang luar biasa. Hanya dengan perintah dia mampu menghasilkan buah yang melimpah. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui peristiwa itu Yesus mengajak Simon untuk mulai menjalani hidup secara baru. Dikatakan oleh Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjalani manusia. Dan sesudah itu Simon meninggalkan perahu-perahunya, dan mereka, Simon dan juga teman-temannya, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, itu kemudian meninggalkan segala-galanya dan mulai mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, belajar dari pengalaman Simon dan juga teman-temannya ini, kita juga selalu harus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa Tuhan ini punya satu rencana yang luar biasa di dalam hidup kita, yang harus kita selalu dengarkan. Ya, sama seperti Simon yang dipanggil untuk menjadi penjala manusia, kita pun juga dipanggil untuk bersama-sama menjadi penjala manusia. Artinya kita dipanggil untuk menjadikan semua manusia itu di dalam satu rengkuhan kasih Allah, di dalam pelukan kasih Allah. Kita dipanggil untuk menjaring, untuk melibatkan, untuk kemudian mengikut sertakan orang-orang di dalam kasih Allah, di dalam hidup Allah sendiri. Dan tentu juga panggilan itu dimulai ketika kita juga mulai percaya akan kuasa Allah yang juga bekerja. Tadi kita dengarkan bagaimana Simon juga percaya dengan mulai taat atas perintah Tuhan untuk bertolak ke tempat yang dalam. Kita pun juga belajar beriman dengan belajar taat, mendengarkan perintah Tuhan dan melaksanakannya di dalam hidup kita. Walaupun kelihatannya mustahil, tetapi sebagai orang beriman kita belajar untuk taat melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Walaupun kita tidak bisa langsung melihat hasilnya.
Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melaksanakan tugas pelayanan kita dengan penuh iman, kepercayaan kepada Tuhan, tentu pada saatnya yang tepat kita akan mendapatkan hasil buah atau hasil-hasil yang melimpah. Ya, tentu bukan karena kita yang bekerja keras, tetapi juga karena kita juga percaya akan Allah yang juga bekerja. Ya, seperti Tuhan selalu katakan, kamu harus bersaksi, aku juga akan terus bersaksi. Nah, inilah tugas panggilan kita hidup di dunia sebagai orang beriman. Kita menjadi penjala-penjala manusia, kita menjadi saksi-saksi kasih Allah, supaya semakin banyak orang percaya dan semakin banyak orang yang hidup dan tinggal di dalam kasih Allah. Tuhan memberkati.